belum sih? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat, Pak Didik selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Instrumentasi, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan saya yang telah hadir pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perbandingan Sensor Temperatur Thermocouple RTD dan Thermistor pada Sistem Instrumentasi. Boleh lanjut? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami terdiri dari Tegar Rahmat Firmansyah, saya sendiri, Bayu Prasetya, Abdan Rozuko, dan Najwa Febi Nuribar. Oke, kita masuk ke latar belakang. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan membahas mengenai sensor temperatur dalam sistem instrumentasi. Sebenarnya, temperatur itu apa sih? Temperatur adalah besaran fisis penting dalam industri kesehatan elektronika dan kehidupan sehari-hari. Sistem instrumentasi yang andal diperlukan untuk menjaga keamanan, efisiensi sistem, pengendalian proses produksi industri, monitoring kondisi peralatan real time, otomasi sistem modern, dan IoT. Adapun tujuan penulisan makalah ini ditujukan untuk menjelaskan prinsip kerja thermocouple, RTD, dan thermistor, menganalisis karakteristik dan metode pengukuran, membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap sensornya, menjelaskan penerapan dalam sistem instrumentasi, memberikan rekomendasi pemilihan sensor sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya. Oke. Masuk ke sensor temperatur. Sebenarnya sensor temperatur itu apa sih? Sensor temperatur adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan memantau perubahan suhu pada suatu objek atau lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem pengukuran. Pada slide ini, ditujukan beberapa jenis sensor temperatur yang digunakan yaitu thermocouple, RTD, dan thermistor. Thermocouple bekerja berdasarkan efek Seebeck, yaitu menghasilkan tegangan akibat perbedaan suhu antara dua logam berbeda. Sensor ini memiliki rentan pengukuran yang luas dan tahan terhadap suhu tinggi. RTD atau Resistance Temperature Detector bekerja berdasarkan perubahan resistansi logam terhadap suhu. RTD dikenal memiliki tingkat akurasi yang stabilitas yang tinggi, sehingga sering digunakan pada sistem industri dan laboratorium. Sedangkan Thermistor merupakan resistor yang nilai hambatannya sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Thermistor memiliki respon yang cepat dan sensitivitas tinggi. Namun, biasanya digunakan pada rentang suhu yang lebih sempit karena merupakan sensor yang sensitif. Dari ketiga sensor tersebut, masing-masing memiliki karakter tersendiri, memiliki kelebihan, kekurangan yang berbeda-beda, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem instrumentasi yang akan nantinya digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sensor yang selanjutnya itu ada thermocouple, di mana thermocouple bekerja berdasarkan efek Seebeck, tegangan listrik yang timbul akibat perbedaan temperatur pada dua logam yang berbeda, di mana terdapat hot junction atau titik ukur dan juga terdapat cold junction atau titik referensi yang akan menghasilkan tegangan sebanding dengan selisih suhu keduanya. Ini merupakan gambar dari thermocouple itu sendiri dan juga terdapat rangkaian dari thermocouple-nya. Lalu kelebihan yang pertama dari thermocouple itu sendiri itu rentang suhunya berkisar antara minus 200 derajat Celcius sampai dengan kurang lebih 2300 derajat Celcius. Lalu respon pengukurannya itu dapat secara real time. Kemudian konstruksinya juga sederhana dan juga tahan terhadap kondisi yang ekstrim. Lalu tahan getaran dan tekanan tinggi. Kemudian juga dia tuh tahan terhadap korosi. Nah, harga dari thermocouple sendiri itu relatif ekonomis untuk suhu yang tinggi. Kemudian terdapat kekurangan di mana akurasi dari thermocouple ini lebih rendah dari RTD atau Resistant Temperature Detector. Lalu kemudian perlu adanya kompensasi terhadap cold junction atau titik referensinya. Kemudian sinyal itu sangat kecil.
dengan ukuran milivolt, maka oleh karena itu diperlukan adanya amplifier atau penguat. Kemudian linearitas terbatas pada beberapa tipe. Jadi linearitasnya tergantung dari tipe-tipe yang digunakan. Nah, kemudian sensor yang kedua itu ada RTD atau Resistant Temperature Detector, di mana sensor ini akan bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi logam akibat perubahan temperatur. Dengan rumus RT sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali T tutup kurung. Nah, cara kerja dari RTD ini sendiri itu menggunakan sifat platinum yang dimana resistansinya akan meningkat linear terhadap kenaikan suhunya. Arus listrik akan dialirkan melalui elemen platinum dan perubahan resistansinya akan diukur lalu dikonversi menjadi nilai temperatur. Dan ini merupakan gambar dari RTD itu sendiri. Terdapat sambungan elemen, lapisan kaca, dan substrat keramik. Nah, kelebihan dari RTD sendiri yang pertama itu akurasi terbilang cukup tinggi. Lalu juga dia stabilitasnya juga sangat tinggi. Lalu karakteristik dari terhadap karakteristik pengukurannya linear. Lalu repeatability-nya baik atau konsisten jangka panjang. Kemudian RTD sendiri cocok untuk kalibrasi alat ukur presisi. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu dari RTC responnya lebih lambat dari termistor. Kemudian biaya material dan pemasangan lebih mahal. Lalu rentang suhu dari RTC sendiri lebih sempit dibandingkan dari thermocouple, di mana thermocouple tadi dari -200 sampai dengan 2000. Kemudian yang keempat itu memerlukan arus sumber eksternal. Nah, selanjutnya ada termistor. Termistor merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi material semikonduktor akibat perubahan suhu. Di mana biasanya termistor ini terbuat atau berasal dari bahan campuran oksida logam semikonduktor. Kemudian terdapat prinsip kerjanya sendiri itu resistansinya akan berubah secara signifikan terhadap perubahan suhunya. Akan jauh lebih tinggi dari sensitivitasnya jauh lebih tinggi dari thermocouple maupun RTD, di mana perubahan suhu kecil menghasilkan perubahan resistansi yang besar. Nah, dari termistor ini sendiri itu terdapat dua jenis. Yang pertama NTC, kemudian PTC, atau NTC itu merupakan negatif temperatur coefficient, di mana dari NTC sendiri itu di mana ketika NTC mendeteksi suatu suhu, dia akan resistansinya akan menurun ketika suhunya naik. Contohnya pada termistor jenis NTC ini itu pada termometer digital dan juga sensor elektronik. Kemudian terdapat PTC atau positive temperature coefficient, di mana resistansinya akan meningkat ketika suhunya naik juga, jadi berbanding lurus gitu. Nah, contoh dari termistor jenis PTC ini sendiri itu ada di proteksi overheat dan pemanas. Lalu yang selanjutnya ada ini kelebihan dari sensor termistor itu sendiri itu terdapat deteksi perubahan suhunya itu dalam skala yang kecil, jadi dia lebih akurat gitu. Kemudian responnya juga sangat cepat terhadap perubahan suhu. Lalu sensitivitas terhadap suhu sangat tinggi. Jadi ketika termistor ini mendeteksi perubahan yang sedikit, perubahan yang tidak terlalu besar, itu bakal sangat sensitif. Kemudian kekurangannya itu adalah karakteristiknya non-linear atau tidak stabil. Kemudian tentang pengukuran suhu lebih sempit, lalu perlu dikalibrasi dan proses linearisasi, dan kurang cocok untuk suhu yang tinggi. Mungkin akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, pada slide ini ada perbandingan karakteristik sensor, di mana pada tabel ini telah ditampilkan karakteristik antara thermocouple, RTD, sama termistor. Nah, dari prinsip kerjanya,
Termokouple bekerja berdasarkan efek Seebeck, lalu RTD berdasarkan perubahan resistensi logam, sedangkan termistor berdasarkan perubahan resistensi semikonduktor. Dari segi rentang suhu sendiri, termokouple memiliki rentang paling luas, lalu RTD berada di tengah, dan termistor memiliki rentang paling sempit. Nah, dari segi akurasi, RTD memiliki akurasi yang paling tinggi, lalu termistor itu cukup baik, dan sedangkan termokouple lebih rendah dibanding keduanya. Nah, dari segi sensitivitas, termistor itu paling sensitif, lalu RTD sedang hingga tinggi, lalu termokouple berada pada tingkat sedang. Nah, dari segi linearitas, RTD itu paling linear, sedangkan termistor bersifat non-linear. Lalu dari segi respon, termistor memiliki respon paling cepat, lalu termokouple juga cepat, sedangkan RTD relatif lebih lambat. Nah, dari segi biaya, termistor paling murah, termokouple cukup ekonomis, sedangkan RTD paling mahal karena menggunakan material platinum. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa setiap sensor memiliki karakteristik berbeda, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Bisa di next. Nah, untuk aplikasi sensor pada industri, dalam penerapan di dunia industri maupun kehidupan sehari-hari, masing-masing sensor temperatur memiliki fungsi yang berbeda sesuai karakteristiknya. Termokouple banyak digunakan pada tungku pembakaran, boiler, pembangkit listrik, industri petrokimia, metalurgi, dan juga proses peleburan logam. Nah, hal ini karena termokouple mampu bekerja dengan suhu sangat tinggi dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Sedangkan RTD banyak digunakan pada laboratorium penelitian, industri farmasi, industri makanan dan minuman, sistem kontrol proses otomatis, dan juga kalibrasi alat ukur presisi. Nah, hal ini karena RTD memiliki akurasi dan stabilitas yang lebih baik. Sedangkan termistor banyak digunakan untuk termometer digital, air conditioner untuk AC, lalu kulkas, perangkat elektronik konsumen, proteksi overhead pada PCB, dan juga sistem monitoring suhu sederhana. Hal ini karena termistor memiliki respon cepat, ukurannya kecil, dan biaya yang lebih ekonomis. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya sendiri, berdasarkan hasil pembahasan dan perbandingan sensor temperatur, dapat disimpulkan bahwa setiap sensor memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Termokouple merupakan pilihan terbaik untuk pengukuran suhu tinggi dan lingkungan ekstrim karena memiliki rentang suhu sangat luas, konstruksi sederhana, dan ketahanan tinggi terhadap kondisi lingkungan. RTD unggul dalam hal akurasi, stabilitas, dan linearitas pengukuran sehingga cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan pengukuran presisi tinggi. Sedangkan termistor memiliki sensitivitas tinggi, respon sangat cepat, ukuran kecil, dan biaya yang lebih murah, sehingga cocok digunakan pada perangkat elektronik dan sistem kontrol sederhana. Oleh karena itu, pemilihan sensor temperatur harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti rentang suhu, tingkat akurasi, sensitivitas, kondisi lingkungan, lalu kecepatan respon, dan serta biaya penggunaan. Nah, selain itu, dipergunakan kalibrasi berkala, terutama pada termistor agar hasil pengukuran tetap akurat dan sensor dapat bekerja secara optimal. Bisa di next. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perbandingan sensor temperatur termokouple, RTD, dan termistor pada sistem instrumentasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang kami jelaskan. Terima kasih teman-teman dan Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.